Kaisar Naga Abadi Chapter 741 Bahasa Indonesia. 741 Pertempuran dengan Jiang Taixu. Bang, bang, koma. Serangkaian ledakan terdengar saat selusin mayat halus meledak. Lu Ming melangkah menuju mayat sesepuh Qi. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu kaget. Lebih dari selusin mayat halus yang tidak bisa dihancurkan telah diledakkan oleh Lu Ming. Bagaimana serangan Lu Ming bisa begitu menakutkan? Hatinya bergetar. Tidak bagus, cepat mundur. Orang tua itu meraung dalam hatinya. Dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Pancaran tinju yang meledak-ledak menenggelamkannya dalam sekejap. Saat berikutnya, 3 aliran prasasti Qi terbang ke ilusi prasasti Raja Surgawi Lu Ming. Di sisi lain, lelaki tua hantu itu hampir kehabisan akal saat dia melarikan diri dengan panik. Sinar tombak menembus kehampaan dan menancapkannya di udara. Di luar, banyak orang tersentak ketika melihat pemandangan di tablet Raja Surgawi. Lu Ming ini terlalu menakutkan. 2 monster tua yang sangat kuat dari Sekte Mayat Langit dibunuh olehnya semudah mematahkan cabang mati. Perbedaannya terlalu besar. Dia benar-benar menghancurkannya. Menurutku, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncak level itu. Dia tidak jauh berbeda dengan Jiang Taixu, Wang Jue, dan lainnya. Dia bahkan bisa bersaing dengan mereka. Menakutkan, sungguh menakutkan. Jelas sekali, kekuatan tempur Lu Ming telah mengejutkan semua orang. Saat ini, Dong Fang Hao melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah lagi. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, mereka sesekali melihat pertarungan sengit satu sama lain. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang dianggap tinggi dan memiliki harapan untuk masuk 108 besar juga bentrok. Ada yang tewas dalam pertempuran, ada pula yang melarikan diri dengan luka serius. Yang paling menarik perhatian adalah beberapa anak muda jenius. Tak perlu dikatakan lagi, Jiang Taixu, Wang Jue, dan lainnya, yang pernah menjadi bagian dari 10 Raja Surgawi di generasi sebelumnya, dikenal karena kekuatan tempur mereka yang kuat. Selain itu, Xian Yanxing, Kong Jin yang gendut, Raja Mayat, dan makhluk favorit surga baru lainnya juga sangat kuat. Banyak pembangkit tenaga listrik tewas di tangan mereka. Dengan tambahan Lu Ming, tidak ada keraguan bahwa 10 besar akan lahir dari orang-orang ini. Waktu berlalu, dan setengah hari telah berlalu. Keuntungan Lu Ming semakin besar. Dia sudah memiliki 150 jejak prasasti Qi dalam bayangan ilusi prasasti Raja Langitnya. Lihat, Jiang Taixu dan Lu Ming tampaknya semakin dekat. Mereka akan segera bertemu. Seseorang tiba-tiba memanggil dari luar. Dong Fang Hao dan ahli 3 mayat sepertinya ingin orang banyak juga melihatnya dengan jelas. Mereka beralih antara gambar Lu Ming dan Jiang Taixu. Kerumunan melihat mereka berdua terbang menuju satu sama lain dan tampak semakin dekat. Mereka akan segera bertemu. Jantung semua orang mulai berdebar kencang. Mungkinkah kedua favorit surga ini akan bertemu secepat ini? Semua orang menantikan apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu. Lu Ming terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, mencari mangsa. Tiba-tiba, matanya menyipit saat sesosok tubuh muncul di hadapannya. Jiang Taixu. Jiang Taixu berjalan di udara dan menemukan Lu Ming. Matanya bersinar tajam dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Lu Ming, kamu kurang beruntung bertemu denganku. Jika Anda dengan patuh mengizinkan saya mengambil monumen Qi Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jiang Taixu berdiri di depan Lu Ming dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ah, benarkah? Saya juga ingin monumen Anda Qi. Lu Ming menjilat bibirnya dan berkata. Proyeksi Jiang Taixu terhadap prasasti Raja Surgawi pasti memiliki lebih dari 200 jejak prasasti Qi. Lu Ming sangat tergoda. Haha, kamu ingin prasasti Qi-ku? Kamu benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Izinkan saya memberitahu Anda, semakin tinggi Anda menaiki tangga prasasti Raja Surgawi, semakin kuat kekuatan tempur Anda. Jadilah itu. Hari ini, izinkan aku membunuhmu dan beritahu dunia betapa bangganya surga. Mata Jiang Taixu penuh dengan niat membunuh. Qi tajam di sekelilingnya semakin kuat, seperti senjata surgawi tiada taraf yang bisa menembus segalanya. Saat itu, di tangga tablet Raja Surgawi, Jiang Taixu telah memperingatkan Lu Ming untuk tidak melangkah ke langkah ke-20 tetapi Lu Ming mengabaikannya. Siapa dia? Jiang Taixu.
Dia sebenarnya diabaikan oleh Luming. Saat itu, dia sudah berniat membunuh Luming. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, bagaimana dia bisa melepaskan Luming? Dikatakan bahwa keluarga Jiang mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik senjata surgawi yang kuno. Saya ingin mengalaminya. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Jiang Taixu adalah salah satu raja yang paling berkuasa. Dia penasaran dengan level apa dia berada. Perang akan segera dimulai. Di dunia luar, semua orang juga bersemangat saat mereka menatap layar di atas. Seperti yang diharapkan, Luming dan Jiang Taixu bertemu satu sama lain. Dilihat dari situasinya, pertempuran akan segera terjadi. Mereka menantikan pertempuran ini. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Luming dan Jiang Taixu? Menurutku, kemungkinan besar itu adalah Jiang Taixu. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik veteran. 3 tahun lalu, dia sudah sangat menakutkan. Dalam 3 tahun terakhir, dia pasti menjadi lebih menakutkan dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah mengincar tempat pertama di peringkat Raja Surgawi. Itu benar, meskipun Luming adalah seorang jenius tiada taraf dengan potensi dan bakat yang menakutkan, dia masih sedikit lemah. Dia tidak mungkin menjadi lawan Jiang Taixu. Yang penting sekarang adalah berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan dari Jiang Taixu dan apakah dia akan dibunuh. Kerumunan sedang berdiskusi secara intens. Di dalam dunia prasasti surgawi. Bus, suara benturan logam datang dari tubuh Jiang Taixu. Kita jam yang mengerikan memancar darinya, yang bisa menghancurkan segalanya. Kamu akan melihatnya, tapi harga yang harus dibayar adalah kematian. Jiang Taixu melangkah keluar dan memukulkan telapak tangannya ke arah Luming. Di mata Luming, telapak tangan ini seperti pedang surgawi yang bisa membelah segalanya. Inti esensialnya meledak dan Luming melancarkan pukulan. Esensi sejati yang penuh kekerasan berkumpul di tinju ini dan meledak. Tinju Luming bertabrakan dengan telapak tangan Jiang Taixu. Ledakan yang membosankan terdengar antara langit dan bumi. Tubuh mereka berdua gemetar dan mundur. Jiang Taixu, bertarunglah denganku. Tidak perlu menguji saya. Berikan saja semuanya. Mata Luming berbinar. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, seolah-olah ribuan senjata bergemerincing secara serempak. Aura Jiang Taixu bahkan lebih tajam dan menakutkan. Niat yang menghancurkan. Jantung Luming berdetak kencang. Ranah niat Jiang Taixu adalah ranah niat yang menghancurkan. Itu adalah alam niat yang sangat menakutkan. Seperti ranah niat menghancurkan Xian Yanxing, itu lebih merupakan ranah niat menyerang. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan dan dapat menghancurkan segalanya. Selain itu, Jiang Taixu telah mengembangkan keinginan yang menghancurkan ke tingkat 2 tingkat yang sangat menakutkan. Ya, kehancuran Jiang Taixu telah mencapai tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Ditambah dengan teknik senjata surgawi kuno yang telah dikembangkan Jiang Taixu, kombinasi kedua teknik ini benar-benar menakutkan. Membunuh. Jiang Taixu berteriak sambil berjalan ke depan. Dia mengayunkan lengannya seperti pedang dan menebaskannya ke arah Luming. Perpaduan konsep angin dan guntur meletus. Elemen sejati naga perang beredar dengan cepat saat Luming melancarkan pukulan lagi. Ledakan. Getaran yang mengerikan terdengar. Tanah terus meledak di bawah pemboman ki yang menakutkan, dan lubang-lubang besar muncul. Kedua sosok itu gemetar sesaat sebelum mereka menenangkan diri. Bahwa Luming sangat kuat. Dia sebenarnya bisa memblokir Jiang Taixu. Orang-orang yang menonton dari luar sangat terkejut. Kekuatan Luming telah melebihi ekspektasi mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 742 Bahasa Indonesia. 742 mengalahkan Jiang Taixu. Membunuh. Mata Jiang Taixu menjadi lebih dingin. Dia harus menang hari ini. Dia harus membunuh Luming. Tujuannya adalah menjadi esper terkuat, nomor 1. Bagaimana dia bisa dihentikan oleh Luming pada awalnya? Seluruh tubuh Jiang Taixu berubah menjadi senjata surgawi yang dapat menghancurkan apapun. Luming menggabungkan dua konsep tingkat kedua yaitu angin dan guntur, selain inti esensialnya yang kuat, dan menggunakan tinju bintang peledak untuk melawan Jiang Taixu. Keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya dan terus saling membombardir. Sangat menakutkan. Gunung-gunung di dekatnya hancur dan bumi retak.
Ini seperti akhir dunia. Di luar, suasana hening. Semua orang menahan napas dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Jiang Taixu telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Astaga, kekuatan tempur macam apa ini? Itu terlalu menakutkan, apakah dia masih di alam raja? Dengan kecakapan bertarung seperti itu, bahkan seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat pertama yang normal tidak akan mampu menahan beberapa gerakan dan akan terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Bakat yang tiada taranya. Mereka adalah talenta yang tiada taranya. Begitu mereka menerobos ke alam roh laut, mereka akan maju dengan pesat. Mereka bahkan mungkin mampu bersaing dengan 300 teratas atau bahkan 200 teratas dalam pertempuran Providence. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Jika seseorang seperti Jiang Taixu, yang telah memasuki 10 Raja Surgawi 3 tahun lalu, telah menerobos ke alam samudera spiritual lebih awal, dia mungkin akan masuk dalam peringkat 300 teratas. Ledakan, ledakan, Lu Ming dan Jiang Taixu bertukar lebih dari selusin gerakan berturut-turut dan menghancurkan puncak gunung. Keduanya berdiri dalam kehampaan. Di mata Jiang Taixu, selain keterkejutan, ada juga niat membunuh dan kemarahan. Dia tidak menyangka akan dihentikan oleh Lu Ming. Bus, dan EBSP, suara mendesing. Suara senjata bergetar terdengar. Sebuah gunung besar muncul di atas kepala Jiang Taixu. Gunung itu terbuat dari bebatuan gundul dan dipenuhi berbagai macam senjata. 9 cakra perak sangat terang. Itu adalah garis keturunan Jiang Taixu. Membunuh. Jiang Taixu melambaikan tangannya dan senjata yang tak terhitung jumlahnya di gunung itu terbang ke tubuhnya. Auranya menjadi lebih kuat dan kulitnya bahkan bersinar dengan kilau logam. Bang! Dia menginjak kekosongan dan menyerang Lu Ming. Sepertinya dia akhirnya menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Itu bagus. Saatnya mengakhiri pertempuran ini. Merusak. Lu Ming berkata dengan lembut. Garis keturunan prasasti penekan penjara itu meletus. Lu Ming melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Penjara yang menekan seni surga. Tampaknya ada prasasti penekan penjara di telapak tangannya, menekan penjara 9 bawah dengan kekuatan tertinggi. Berdebar. Telapak tangan Lu Ming dan telapak tangan Jiang Taixu bertabrakan. Ruang di mana keduanya saling bertukar pukulan bergetar hebat, menciptakan riak seperti air yang menyebar ke segala arah. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh mundur dengan cepat. Sosok yang mundur adalah Jiang Taixu. Salah satu lengannya gemetar, dan telapak tangannya bahkan sedikit terpelintir. Orang-orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat mempercayai mata mereka. Keluarga Jiang kuno mengembangkan teknik senjata surgawi yang kuno, dan tubuh mereka bahkan lebih tangguh daripada senjata spiritual. Setiap gerakan yang mereka lakukan mengandung kekuatan tak terbatas yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, dalam konfrontasi langsung, dia justru ditekan oleh Lu Ming. Telapak tangannya terluka dan dia dirugikan. Mustahil. Jiang Taixu meraung ke langit karena tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Kamu kuat? Aku lebih kuat. Lu Ming melangkah maju dan terus menyerang. Lu Ming, kamu harus mati. Jiang Taixu melolong panjang dan menyerang lagi. Namun, setelah beberapa langkah, dia terpaksa mundur. Lengannya cacat parah, dan bahkan pelindung tulangnya pun hancur. Darah muncrat dari mulutnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Lu Ming melangkah maju, matanya dipenuhi niat membunuh. Di dunia luar, semua orang terkejut. Lu Ming tidak hanya mengalahkan Jiang Taixu, tetapi dia juga akan membunuhnya. Jiang Taixu adalah bakat langka dari keluarga Jiang. Di masa depan, ia berpotensi bersaing memperebutkan tahta penerus keluarga Jiang. Lu Ming sebenarnya ingin membunuhnya. Berani sekali. Bang! Jiang Taixu bukan tandingan Lu Ming. Dia dikirim terbang oleh Lu Ming dan batuk darah. Setidaknya 7 atau 8 pelindung tulang di tubuhnya rusak. Lu Ming, jika kamu berani membunuhku, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Jiang Taixu meraung. Haha, prajurit terpilih dari keluarga Jiang, sebuah keluarga kuno. Kamu kalah, dan kamu masih berani menggunakan nama keluargamu untuk menekanku. Sekarang pertempuran kismet semakin dekat, apakah para tetua keluarga Jiang Anda berani menyerang saya? Petik 2. Lu Ming tertawa tanpa rasa takut. Untuk keluarga besar seperti keluarga Jiang,
Jika murid di belakang mereka kalah dalam perkelahian dengan teman sebayanya, orang yang lebih tua tidak akan mengambil tindakan, karena mereka tidak punya wajah untuk melakukannya. Persaingan di klan besar bahkan lebih brutal. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan jenisnya sendiri, tetapi mereka juga harus bersaing dengan para jenius dari kekuatan lain. Hanya dengan cara itulah mereka memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Brengsek, Jiang Taixu meraung dan mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Melarikan diri. Dia harus melakukannya. Dia harus melarikan diri dan mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang di dunia monumen Raja Surgawi untuk membunuh Lu Ming. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming mengejar. Dia selalu tegas. Karena dia telah menyinggung perasaan mereka, dia akan membunuh mereka. Tuan Muda Taixu, lari. Kami akan menghentikannya. 3 cahaya tajam tiba-tiba terbang dari kejauhan dan meledak ke arah Lu Ming. Mereka adalah 3 lelaki tua, seperti 3 senjata surgawi, sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, mereka adalah 3 monster tua yang kuat dari keluarga Jiang. Jiang Taixu sangat gembira. Dia melakukan keterampilan rahasia dan melarikan diri ke depan dengan liar. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya dan menendangnya. Ketiga lelaki tua itu terlempar ke belakang, batuk seteguk darah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Masing-masing dari mereka bertiga telah mengembangkan teknik senjata dewa kuno selama lebih dari 500 tahun. Mereka jelas merupakan ahli terbaik di antara para raja tingkat puncak. Mereka bisa membunuh sejumlah besar raja tingkat puncak biasa hanya dengan lambaian tangan. Namun, meski ketiganya bergabung, mereka tetap diserang oleh Lu Ming hingga muntah darah. Dan EBSCP, itu terlalu menakutkan. Membunuh. Lu Ming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan melintas seperti hantu. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Salah satu tetua hancur berkeping-keping dan semua prasasti Qi-nya jatuh ke tangan Lu Ming. Setelah itu, sosoknya tidak berhenti dan dia terus membunuh. Tak lama kemudian, 2 lelaki tua lainnya juga mengikuti jejaknya. Masing-masing dari 3 tetua memiliki hampir 100 Qi. Dengan cara ini, Qi Lu Ming telah meroket hingga lebih dari 400. Sayang sekali Jiang Taixu melarikan diri. Mata Lu Ming bagaikan kilat saat dia melihat ke arah pelarian Jiang Taixu. Saat ini, Jiang Taixu telah menghilang. Lu Ming maju selangkah. Dia terus mencari mangsa sambil memurnikan sari darahnya. Energi esensi darah semuanya ditransfer ke garis keturunan kedua. Karena semakin tinggi tingkat garis keturunan prasasti penekan penjara, semakin kuat teknik surgawi penekan penjara, Lu Ming memutuskan untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara terlebih dahulu. Di dunia luar, banyak orang yang terkejut. Jiang Taixu, jenius paling menjanjikan yang kemungkinan besar akan memenangkan tempat pertama, telah dikalahkan begitu cepat. Pada akhirnya, ketiga tetua mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan Lu Ming dan mereka berhasil melarikan diri. Ini di luar dugaan semua orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 743 Bahasa Indonesia. 743 bergabunglah untuk membunuh Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming bisa mendapatkan tempat pertama kali ini? Itu mungkin saja, tapi saya tidak tahu apakah ada kuda hitam lainnya. Misalnya, mayat raja dari Sekte Mayat Langit dan si gendut itu sangat menakutkan dan tak terduga. Anggota lain dari 10 Raja Surgawi sebelumnya juga sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Mungkin mereka bahkan lebih kuat dari Jiang Taixu. Selain itu, dunia prasasti surgawi bukanlah pertarungan 1 lawan 1. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menempati posisi pertama. Tindakan Lu Ming menimbulkan banyak diskusi. Setengah jam kemudian, sosok Jiang Taixu muncul ratusan ribu mil jauhnya. Begitu dia muncul, dia batuk lagi seteguk darah. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Jiang Taixu menggeram dengan suara rendah. Dia sangat marah. Dia sebenarnya kalah dari Lu Ming. Sungguh sulit dipercaya dan sulit diterimanya. Kali ini, dia sangat berambisi dan bertekad untuk menjadi juara pertama. Namun, dia dikalahkan oleh Lu Ming di hari pertama. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia sangat membenci Lu Ming. Dia harus membunuh Lu Ming. Lu Ming, tidak peduli seberapa kuatnya kamu sendirian.
Aku akan membunuhmu setelah aku mengumpulkan ahli lain dari keluarga Jiang. Saya pasti akan memenangkan tempat pertama kali ini. Mata Jiang Taixu bersinar karena kebencian dan niat membunuh. Haha, Jiang Taixu, kenapa keadaanmu begitu menyedihkan? Apakah kamu dikepung oleh sekte mayat surgawi? Haha, terdengar tawa saat dua sosok melangkah di udara. Wang Jue, mata Jiang Taixu berbinar. Wang Jue, anggota keluarga Wang kuno, berada di peringkat ke-8 dalam daftar Raja Surgawi terakhir. Di sebelah Wang Jue ada Wang Mi, tapi dia langsung diabaikan oleh Jiang Taixu. Apa yang salah? Wang Jue, kamu ingin memanfaatkan lukaku untuk mencuri monumen Kiku. Jiang Taixu memandang Wang Jue dengan waspada. Haha, saudara Jiang, menurutmu aku orang seperti apa, Wang Jue? Bahkan jika aku harus bertarung denganmu, aku tidak akan memanfaatkanmu. Mengapa? Apakah kamu benar-benar dikepung oleh sekte mayat surgawi? Kata Wang Jue, ini bukan sekte mayat surgawi. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku dikalahkan oleh satu orang? Jiang Taixu menggelengkan kepalanya. Apa? Apakah dia dikalahkan oleh satu orang? Apakah itu Luan Zhan, Dong Fangyu, atau hantu pertama? Ekspresi Wang Jue berubah drastis saat dia menyebut beberapa nama. Orang-orang ini sama terkenalnya dengan mereka dan sangat berkuasa. Jiang Taixu menggelengkan kepalanya, juga tidak. Dia adalah seorang jenius yang sedang naik daun bernama Lu Ming dan Wang Jue. Saya sarankan kita bekerja sama. Kalau tidak, kita bukan tandingannya sendirian. Lu Ming, Lu Ming. Mata Wang Jue berkedip. Lu Ming, itu dia. Di sampingnya, ekspresi Wang Mi berubah drastis. Oh, aku lupa kalau kamu sepertinya punya dendam pada Lu Ming. Mata Jiang Taixu berbinar. Lu Ming, kecil itu, sebenarnya sangat kuat. Wang Mi tidak percaya. Hehe, tidak ada yang perlu dibohongi. Anda hanya beruntung. Jika Lu Ming melepaskan kekuatan penuhnya, dia hanya akan mampu membunuhmu dalam beberapa gerakan. Jiang Taixu memandang Wang Mi dan terkekeh. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan kalah dari Lu Ming dalam pertarungan langsung. Mata Wang Jue sangat serius. Dia adalah saingan Jiang Taixu dan dia tahu betul betapa menakutkannya Jiang Taixu. Jika Jiang Taixu pun dikalahkan, maka dia mungkin juga bukan tandingan Jiang Taixu. Keberadaan orang ini merupakan hambatan besar bagi kami untuk memperebutkan tempat pertama. Selain peringkat pertama, apa bedanya dengan peringkat lainnya? Petik 2. Kata Jiang Taixu. Oh, apakah Anda berpikir untuk bergabung untuk menyingkirkan Lu Ming bersama-sama? Kata Wang Jue, itu benar. Kalian harus bergabung dan mengumpulkan ahli lainnya dari keluarga Jiang dan Wang. Juga, bukankah beberapa teman Lu Ming juga ada di sini? Pacarnya itu sangat cantik, dan ada juga sampah dari sekte pedang emas. Selama kita menangkap mereka, Lu Ming pasti akan waspada. Kalau begitu, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Jiang Taixu berkata dengan kilatan dingin di matanya. Haha, Jiang Taixu, sepertinya kamu sangat takut pada Lu Ming. Baiklah, aku berjanji padamu. Saya akan mengumpulkan orang-orang dari dua keluarga terlebih dahulu, lalu menangkap teman-teman Lu Ming. Kalau begitu, aku akan menunggu Lu Ming di pintu keluar. Wang Jue tertawa. Baiklah, ayo kita bergerak. Kita akan bertemu di pintu keluar. Jiang Taixu berkata dengan wajah dingin. Wang Jue tersenyum dan pergi bersama Wang Mi. Aku akan berurusan dengan kalian setelah aku selesai dengan Lu Ming itu. Mata Jiang Taixu dingin. Dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Kemudian dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. 2 jam kemudian, Jiang Taixu bangkit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang tanpa jejak. Di dunia prasasti surgawi, bahkan jimat giok transmisi suara pun tidak dapat digunakan. Jika seseorang ingin menemukan seseorang, mereka hanya bisa terbang dan mencoba peruntungannya. Namun, banyak orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang datang. Lambat laun, beberapa orang berkumpul. Jiang Taixu bahkan telah membentuk aliansi dengan Luan Zhan dari keluarga Luan untuk membunuh Lu Ming bersama-sama. Orang-orang dari 3 keluarga kuno mulai mencari Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan orang-orang dari Sekte Pedang Logam. Kali ini, selain Jian Feiliu, Sekte Pedang Emas telah mengirimkan total 29 orang. Namun,
Hanya 9 di antaranya yang berhasil masuk. Jin Zhaokai adalah salah satu dari 9. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 800 tahun dan merupakan tingkat raja tertinggi yang sangat kuat di Sekte Pedang Emas. Namun, pada usianya, peluang untuk menembus alam lautan roh sangatlah kecil. Namun, peringkat Raja Surgawi adalah sebuah peluang, dan dia ingin mencobanya. Sekarang, dia sudah mengumpulkan 72 helai Qi. Mungkin masih ada harapan. Saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya, 3 sosok sedang berjalan mendekat. Jiang Taixu. Ekspresi Jin Zhaokai berubah. Pemimpin dari 3 orang di depan adalah Jiang Taixu. Melihat teknik budidaya yang Anda kembangkan, Anda berasal dari Sekte Pedang Logam, bukan? Petik 2. Jiang Taixu bertanya dengan wajah muram. Itu benar, saya dari Sekte Pedang Emas. Jika Tuan Muda Jiang membutuhkan monumen Qi, saya bersedia menawarkan semuanya. Jin Zhaokai telah kehilangan semua harapan ketika dia bertemu Jiang Taixu. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan monumen Qi kali ini. Dia hanya bisa menukar monumen Qi dengan nyawanya. Tawarkan monumen Qi. Hehe, bukankah aku masih mendapatkan Qi dari prasasti itu setelah membunuhmu? Jiang Taixu tertawa dingin. Pada saat yang sama, dia bergerak dan menerkam ke arah Jin Zhaokai, memperlihatkan ujung tajamnya. Jin Zhaokai terkejut dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia melawan dengan sekuat tenaga, dan cahaya pedang emas terang menebas Jiang Taixu. Tapi di saat berikutnya, cahaya pedang itu pecah. Tubuhnya bergetar hebat, dan salah satu lengannya patah. Puci, telapak tangan Jiang Taixu menembus jantung Jin Zhaokai. Mengapa? Mata Jin Zhaokai membelalak, penuh keengganan. Biasanya, selama seseorang mempersembahkan monumen Qi, tidak ada yang akan begitu kejam. Ini karena mereka semua berasal dari Istana Surgawi Surga Empyrean, bukan Sekte Mayat Surgawi atau Istana Surgawi Surga Empyrean. Mengapa? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu dekat dengan Luming B Asteris Jingan itu. Dengan itu, dia meledak dengan energi dan Jin Zhao meninggal. Jiang Taixu melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedang emas Jin Zhaokai. Dia berkata, ayo pergi dan cari yang berikutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 744 Bahasa Indonesia. 744 artinya yang tercela. Adegan ini terjadi di setiap sudut dunia monumen Raja Surgawi. 9 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Emas yang masuk semuanya terbunuh. Di dunia luar, banyak sekali orang yang melihat pemandangan ini. Tercela, anggota Sekte Pedang Emas yang tersisa yang belum memasuki dunia prasasti Raja Surgawi semuanya marah. Jiang Taixu dan yang lainnya terlalu tercela. Apa yang kalian bicarakan? Di dunia luar, ada juga orang-orang dari keluarga Jiang dan Wang yang mengincar Sekte Pedang Emas. Ekspresi orang-orang Sekte Pedang Logam berubah drastis, dan mereka tidak melanjutkan berbicara. Dunia tablet Raja Surgawi tidak seperti panggung pertarungan di mana kamu bisa bertarung 1 lawan 1. Anda bisa menggunakan segala macam metode, mengerti? Begitu kamu masuk, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Seseorang dari keluarga Jiang berteriak dengan dingin. Meskipun yang lain marah, mereka hanya bisa tutup mulut karena keluarga kuno itu terlalu kuat. Lihat, itu pacar Luming dan Jian Feiliu. Mereka akan menemui Jiang Taixu. Wang Jue juga ada di sini. Wang Jue juga ada di dekatnya. Sudah berakhir, ini berbahaya. Di prasasti itu, 2 sosok muncul. Mereka adalah Xian Yanxing dan Jian Feiliu. Xian Yanxing dan Jian Feiliu bertemu secara kebetulan setengah hari setelah memasuki monumen Raja Surgawi. Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Aku ingin tahu di mana saudara lu berada, kata Jian Feiliu. Jangan khawatir tentang orang itu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Xian Yanxing sangat percaya diri pada Luming. Tiba-tiba, Xian Yanxing berhenti. Jian Feiliu tercengang. Saat berikutnya, ekspresinya berubah. Di depannya, lebih dari selusin sosok muncul. Pemimpinnya adalah Jiang Taixu. Di sampingnya ada 2 pemuda, yang jelas merupakan eksistensi paling kuat di keluarga Jiang. Selusin orang lainnya semuanya adalah pria bertubuh besar dan pria tua, memancarkan aura tajam.
Jiang Taixu. Ekspresi Jian Feiliu berubah. Dia mengirim pesan ke Xian Yanxing, Nona Xie, jumlahnya terlalu banyak. Ayo mundur dulu. Pihak lain memiliki niat membunuh, dia mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Kata Xian Yanxing. Bus, bus. Jiang Taixu dan yang lainnya sangat cepat. Seperti senjata roh, mereka menembus kehampaan dan muncul di depan Xian Yanxing dan Jian Feiliu dalam sekejap. Hahaha, Jian Feiliu, dan kamu, wanita Luming, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya akan melumpuhkan kultivasi Anda dan kemudian mengarahkan Anda untuk membunuh Anda di depan Luming. Suara Jiang Taixu sangat dingin. Sepertinya kamu telah dikalahkan oleh Luming. Jika tidak, mengapa Anda menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Luming? Xian Yanxing berkata dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Jalang, diamlah. Tempat sakit Jiang Taixu tersentuh. Dia menggeram dan menatap Xian Yanxing dengan ekspresi galak. Jalang, Luming pasti sudah mati. Dan kamu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Aku akan melayanimu dengan baik di depan Luming. Hehe, surga favorit dari keluarga kuno. Seorang ahli dalam peringkat Raja Surgawi. Kamu hanya sepotong sampah. Anda telah dikalahkan dan Anda mencoba untuk menang melalui cara-cara yang tercela. Anda tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Xian Yanxing mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Jalang, kamu sedang mencari kematian. Jiang Taixu meraung marah. Haha, gadis ini mulutnya tajam. Saya suka itu. Sambil tertawa keras, Wang Jue dan Wang Mi membawa lebih dari selusin orang dan berjalan mendekat. Wajah Jian Feiliu sangat serius, sementara Xian Yanxing sedikit mengernyit. Wang Jue, kamu datang pada waktu yang tepat. Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Kata Jiang Taixu. Tentu saja. Wang Jue melambaikan tangannya, dan 4 pedang tempur emas terbang dan menusuk ke tanah di bawah. Jiang Taixu juga melambaikan tangannya. 5 pedang tempur emas terbang dan menusuk ke tanah. 9 pedang pertempuran emas disusun berturut-turut. Kalian, hewan. Jian Feiliu meraung dan wajahnya tampak mengerikan. Jiang Taixu, Wang Jue, dan yang lainnya sebenarnya sedang memburu anggota Sekte Pedang Logam. Dengan terbunuhnya 9 anggota Sekte Pedang Logam, mata Jian Feiliu menjadi merah. Mereka seharusnya tidak mati. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu dekat dengan Luming. Adapun kalian semua, kalian akan segera mengikuti jejak mereka. Jiang Taixu tersenyum mengerikan. Saat ini, dunia luar juga membeku di sini. Banyak orang yang marah dan merasa tindakan Jiang Taixu dan yang lainnya memalukan. Namun, pihak lain adalah favorit surga dari salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Mereka tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa menyimpannya di dalam perut. Pada saat ini, Jiang Taixu melambaikan tangannya dan memimpin selusin guru dari keluarga Jiang menuju Xian Yanxing dan Jian Feiliu. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing melambaikan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti dirinya dan Jian Feiliu. Membunuh. Jiang Taixu meraung dan bergegas ke lapangan seperti senjata dewa. Lebih dari selusin guru keluarga Jiang juga bergegas ke medan kekuatan iblis langit. Begitu mereka menyerbu ke medan kekuatan iblis langit, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Sejak Xian Yanxing berhasil memadukan keinginan kehancuran dan keinginan angin, kekuatan medan kekuatan iblis langit telah meningkat dengan selisih yang besar. Selain itu, garis keturunannya telah mengalami nirwana dan dia telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap raja, membuatnya semakin kuat. Pemotongan kehancuran. Kekuatan pemotongan yang mengerikan mulai memotong orang-orang di keluarga Jiang dengan gila-gilaan. Beberapa dari mereka langsung batuk seteguk darah. Mereka terluka parah. Merusak. Jiang Taixu melolong panjang. Telapak tangannya seperti pedang surgawi, memotong segalanya. Dengan satu serangan, medan kekuatan di depannya hancur. Jiang Taixu melangkah maju dan bergegas ke depan Xian Yanxing. Cahaya di mata Jian Feiliu berubah menjadi emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, menebas ke arah Jiang Taixu. Badut melompat. Anda berani menyerang saya. Kamu sedang mencari kematian. Jiang Taixu menyerang dengan telapak tangannya lagi,
yang berubah menjadi pedang dewa dan menabrak cahaya pedang emas yang menyilaukan. Cahaya pedang hancur, dan Jian Feiliu dengan cepat mundur. Wajahnya memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Perbedaan antara dia dan Jiang Taixu terlalu besar. Bahkan dengan bantuan medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing, dia masih jauh dari lawan Jiang Taixu. Jiang Taixu seperti senjata surgawi, tidak dapat dihentikan. Dia terus menerobos medan kekuatan iblis langit dan menyerang Xian Yanxing. Tangan kanan iblis langit, Xian Yanxing bergumam. Cahaya hitam muncul dari tubuhnya saat dia menekan tangannya ke depan. Di udara, sebuah lengan indah mengembun seperti karya seni terindah di dunia dan melesat ke arah Jiang Taixu. Jiang Taixu menyerang dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan lengan indah itu. Dalam sekejap, ekspresi Jiang Taixu sedikit berubah. Tubuhnya gemetar dan dia mundur selangkah. Dalam proses bentrokan dengan Xian Yanxing, dia dibombardir oleh kekuatan tebasan destruktif yang kuat. Di medan kekuatan iblis langit, dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini membuat niat membunuhnya semakin kuat. Pertama, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Xian Yanxing. Dia tidak bisa menerimanya. Membunuh. Garis keturunan Jiang Taixu meledak dan auranya semakin kuat saat dia menyerang Xian Yanxing. Jian Feiliu, kamu berurusan dengan orang-orang itu. Serahkan pria ini padaku. Xian Yanxing berkata pada Jian Feiliu. Baiklah. Tubuh Jian Feiliu bersinar dan cahaya pedang emas mekar, menyerang anggota keluarga Jiang yang lain. Orang-orang itu juga sangat kuat. Mereka terus menerobos medan kekuatan iblis langit, memberikan banyak tekanan pada Xian Yanxing. Xian Yanxing tidak hanya harus mengendalikan medan kekuatan, tetapi dia juga harus berurusan dengan Jiang Taixu. Hal ini menyebabkan penonton sangat terkejut. Jelas sekali bahwa Xian Yanxing bisa mengalahkan Jiang Taixu jika dia sendirian. Kaisar Naga Abadi Chapter 745 Bahasa Indonesia 745 Si Gemuk yang Kuat. Jian Feiliu tidak terpengaruh oleh medan kekuatan iblis langit. Dia menggunakan taktik gerilya. Cahaya pedang emas terus bergerak, menyerang anggota keluarga Jiang dari waktu ke waktu untuk mengalihkan perhatian mereka dan membantu Xian Yanxing mengurangi tekanan. Jiang Taixu menjadi gila dan menyerang Xian Yanxing. Namun, keterampilan bela diri garis keturunan Xian Yanxing sangat kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan pemotongan medan kekuatan iblis langit, dia berada di atas angin. Haha, Jiang Taixu, sepertinya kamu sudah selesai. Anda bahkan tidak bisa menjatuhkan seorang wanita. Di sampingnya, Wang Jue tertawa. Wang Jue, apakah kamu hanya akan menonton pertunjukan dari samping? Ekspresi Jiang Taixu sangat jelek. Dia adalah pesaing Wang Jue, dan dia tahu bahwa Wang Jue sengaja melakukannya. Hahaha, Wang Jue tersenyum, tapi hatinya juga sangat terkejut. Dia tidak bergerak karena dia mengira Jiang Taixu akan mampu menjatuhkan Xian Yanxing dan yang lainnya tanpa dia. Faktanya, jika Jiang Taixu tidak bisa mengalahkan Xian Yanxing dalam waktu singkat, itu akan menjadi pukulan bagi reputasinya. Kemudian, dia akan mengambil tindakan dan memutuskan hasilnya dalam satu gerakan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Taixu akan dirugikan. Kekuatan Xian Yanxing telah melampaui ekspektasinya. Di kedalaman matanya, niat membunuh muncul. Dia tiba-tiba setuju dengan cara Jiang Taixu dalam melakukan sesuatu. Dengan orang-orang ini di sini, apakah mereka masih mendapat bagian? Jiang Taixu, izinkan aku membantumu memenangkan hati gadis ini. Api yang mengerikan menyebar dari tubuh Wang Jue, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Api ungu sepertinya telah mengubah Wang Jue menjadi ungu. Ledakan. Seluruh tubuh Wang Jue seperti meteor yang terbakar, bergegas ke medan kekuatan iblis langit dan membunuh Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing berubah menjadi serius. Tangan iblis surgawi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dua lengan indah mengembun di udara. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka masing-masing menyerang ke arah Jiang Taixu dan Wang Jue. Pelacur, hancurkan. Jiang Taixu berubah menjadi senjata surgawi, seperti sehelai rambut. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menyerang. Meninggal dunia, kekosongan itu sepertinya terbelah, dan telapak tangan itu mengenai tangan iblis. Di sisi lain, tubuh Wang Jue berubah menjadi api,
membakar segalanya saat dia melancarkan pukulan yang mengejutkan. Ledakan, ledakan, langit bergetar dan wajah Xian Yanxing menjadi pucat. Dia gemetar dan mundur 9 langkah. Medan kekuatan iblis langit bergetar dan hampir menghilang. Tidak baik. Di dunia luar, orang-orang sekte pedang logam memiliki ekspresi yang sangat berat. Wang Jue dan Jiang Taixu terlalu kuat ketika mereka bergabung. Siapa di dunia yang sama yang bisa mengalahkan mereka? Selain itu, keluarga Jiang masih memiliki lebih dari selusin ahli, dan keluarga Wang juga memiliki beberapa ahli yang belum mengambil tindakan. Xian Yanxing dan Jian Feiliu mungkin sudah mati. Aku akan membunuhmu jika kamu masih melawan. Jiang Taixu berteriak. Sarangnya, apakah kalian tidak tahu malu? Sekelompok orang mengintimidasi 2 orang. Saya tidak tahan lagi. Sebuah suara terdengar. Seorang pria gemuk yang membawa kapak perang bergegas mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu dia. Hati semua orang tergerak. Fatih Kongjin juga merupakan orang yang telah mencapai langkah ke-20 dan menghancurkan 28 perisai. Terlebih lagi, dia sepertinya sangat dekat dengan Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Kedatangan Fatih Kongjin membuat Jiang Taixu dan yang lainnya mengerutkan kening. Sialan gendut, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, keadaanmu akan sangat buruk. Jiang Taixu menatap Kongjin dengan tatapan tidak ramah. Gendut pantatku, kamulah yang gendut, seluruh keluargamu gemuk. Mata Fatih membelalak saat dia mengutuk. Saat dia menoleh untuk melihat Xian Yanxing, dia tersenyum. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Siapa adikmu? Mata Xian Yanxing membelalak. Istriku adalah adikmu. Tentu saja, kamu adalah saudara perempuanku. Di mana kakak iparku, Lu Ming? Mata Kongjin melirik ke kiri dan ke kanan. Anda. Xian Yanxing terdiam. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Begitu banyak orang bergandengan tangan untuk berurusan dengan 2 orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hari ini, aku akan berurusan denganmu. Kongjin meraih kapak besarnya dan menunjukkan sedikit keganasan di matanya. Kalian, bunuh si gendut ini. Wang Jue melambaikan tangannya dan berkata kepada keluarga Wang. Wang Jue juga membawa lebih dari 10 orang, yang masing-masing ahli. Bunuh si gendut ini. Wang Mi, yang juga ada di antara mereka, melambaikan tangannya. Membunuh. Lebih dari 10 ahli keluarga Wang menuntut Kongjin. Makan kapakku. Kongjin memegang kapaknya dengan kedua tangan, melangkah maju, dan menebang. Puci. Saat berikutnya, seorang ahli dari keluarga Wang terbelah 2. Puff. Dengan lambaian kapaknya, 2 ahli keluarga Wang terbelah 2. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tubuh gemuk Kongjin seperti binatang purba. Dia membawa kapak raksasa sebesar pintu. Tidak ada yang bisa menghalangi kapaknya. Semua orang tersentak. Lemak ini terlalu kuat. Anggota keluarga Wang itu pastinya ahli. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara mereka yang berada di level yang sama, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa memblokir kapaknya. Wang Mi hanya bisa merasakan tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengucur. Tidak manusiawi, si gendut ini sungguh tidak manusiawi. Dia sangat kuat. Dalam sekejap mata, 8 dari 10 ahli keluarga Wang telah terbunuh oleh lemak tersebut. Ayo pergi. Wang Mi berbalik dan berlari. Sampah. Kongjin memarahi. Dia memandang Wang Jue dan Jiang Taixu dan berkata, saya mendengar bahwa kalian adalah kelompok terakhir dari 10 Raja Surgawi Bulls Asteriste. Aku baru saja akan mencobanya, jadi kaulah orangnya. Kongjin mengarahkan kapak perangnya ke Jiang Taixu. Dia bergegas menuju Jiang Taixu dengan kapak perang di tangannya. Ekspresi Jiang Taixu berubah jelek. Telapak tangannya seperti senjata surgawi saat dia menyerang si gemuk. Dentang. Tubuh Jiang Taixu bergetar hebat dan dia terlempar ke belakang. Ayo keluar dan bertarung. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Kata Kongjin sambil terbang keluar dari area yang ditutupi oleh medan kekuatan iblis langit. Ekspresi Jiang Taixu berubah dan menjadi sangat suram. Kekuatan tempur Kongjin terlalu menakutkan. Meskipun dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di medan kekuatan iblis langit sebelumnya, siapa yang tahu jika Kongjin telah menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia telah meninggalkan medan kekuatan iblis langit,
dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Kong Jin. Ia bahkan merasa tidak akan mampu mengalahkan Kong Jin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Taixu meraung di dalam hatinya. Bagaimana bisa ada orang sesat itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu tidak berani, cepatlah pergi. Kong Jin memarahi. Saudara Jiang, menurutku kita harus mundur dulu. Lemak ini tidak terduga dan sulit untuk diatasi. Belum terlambat untuk menangani mereka setelah kita mengumpulkan lebih banyak orang. Ekspresi Wang Jue juga berubah, lalu dia mengirim pesan ke Jiang Taixu. Dengan tambahan Kong Jin, mustahil bagi mereka untuk menjatuhkan Xian Yanxing dan yang lainnya. Ayo pergi. Jiang Taixu berteriak dan berbalik untuk pergi. Orang-orang lainnya mengikuti Jiang Taixu dan pergi. Xian Yanxing menghela nafas panjang. Sebelumnya, dia telah mengendalikan medan kekuatan iblis surgawi untuk menjebak begitu banyak ahli pada saat yang sama dan harus melancarkan serangan terus-menerus. Pada saat yang sama, dia harus berurusan dengan Jiang Taixu, yang telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Kaisar Naga Abadi Chapter 746 Bahasa Indonesia 746 Bab 746 Pengumpulan. Dan EBSCP, Fatih juga terengah-engah. Baru saja, dia tampak berani dan tak terkalahkan saat dia membunuh 8 ahli keluarga Wang. Faktanya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah pakar yang sangat kuat. Dalam pertarungan dengan level yang sama, hampir mustahil untuk terbunuh dalam satu gerakan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Qin Qingshan. Untuk menciptakan efek seperti itu dan mengintimidasi Jiang Taixu dan yang lainnya, si gendut telah menggunakan seluruh kekuatannya. Itu telah menghabiskan banyak energinya, dan dia tidak bisa mempertahankan kekuatan tempur yang menakutkan itu dalam waktu lama. Tapi untungnya, Jiang Taixu dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Ayo, aku sangat lelah. Bertarung memang merupakan sesuatu yang menghabiskan banyak energi. Tidak, saya harus segera mengisi kembali energi saya. Saat dia mengatakan itu, kaki domba emas panggang muncul di tangan Kong Jin dan dia mulai menggerogotinya. Saudari, kita harus menemukan saudara ipar Lu Ming secepat mungkin dan bergabung dengannya. Jiang Taixu dan rakyatnya pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Kong Jin bergumam sambil menggerogoti kaki domba. Sudah kubilang, aku bukan adikmu. Lu Ming, dia bukan kakak iparmu. Mata Xian Yanxing terbuka lebar saat dia mengertakkan gigi. Oh, lihat, kalian semua malu. Kamu dan Lu Ming cepat atau lambat akan bersama. Aku dan adikmu juga begitu. Jangan khawatir. Kong Jin berkata sambil menggerogoti kaki domba. Lemak di tubuh gemuknya bergetar. Dia sangat percaya diri. Xian Yanxing mengertakkan gigi. Dia terdiam melihat si gendut ini dan berbalik untuk pergi. Saudara Kong Jin, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jian Feiliu menangkupkan tangannya dan berkata, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita semua adalah keluarga. Haha, hei, saudari, tunggu aku. Kong Jin memutar tubuh gemuknya dan mengejar Xian Yanxing. Jian Feiliu tersenyum pahit. Kong Jin ini sungguh aneh. Mereka bertiga mencari yang lain untuk merebut monumen Qi sambil mencari Lu Ming. Jiang Taixu, Wang Jue, dan yang lainnya juga mengumpulkan para ahli dari keluarga Jiang dan Wang. Selain itu, ada juga anggota keluarga Luan. Mereka juga ingin melibatkan keluarga Dongfang dan 2 keluarga lainnya, tetapi orang-orang dari kedua kepala keluarga tersebut jelas tidak tertarik dan tidak setuju. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, ini sudah hari ketiga. Masih ada beberapa jam sebelum akhir 3 hari. Lu Ming tidak mengetahui semua itu. Beberapa hari ini, dia telah merebut Qi dari prasasti tersebut. Mereka yang dia temui, selama mereka berinisiatif menyerahkan monumen Qi, dia tidak akan mempersulit mereka. Jika pihak lain menolak untuk mematuhinya, dia tidak akan berhati lembut. Karena semakin banyak orang yang tersingkir, orang-orang yang tersisa mengumpulkan Qi semakin banyak. Untuk setiap orang yang dia tangkap, dia akan mendapatkan prasasti Qi dalam jumlah besar. Lu Ming sudah memiliki lebih dari 2.000 helai prasasti Qi. Kali ini, ada lebih dari 10.000 orang yang masuk. Secara total, ada lebih dari 30.000 helai Qi.
Ia telah memperoleh lebih dari 2.000, yang bukan jumlah yang sedikit. Hampir bisa dipastikan dia akan masuk 50 besar, atau bahkan lebih. Saya belum melihat siapapun dari keluarga Jiang dan keluarga Wang dalam beberapa hari terakhir. Juga, aku juga belum melihat Xiao Xing dan yang lainnya. Lu Ming sedang berpikir keras. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. 2.000 ki jelas tidak cukup. Masih ada beberapa jam lagi sebelum waktunya berangkat. Saya akan pergi dan memblokir pintu keluar dulu dan menunggu orang-orang dari klan Jiang dan Wang tiba. Kalau begitu, aku akan merebut semua ki mereka. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia memiliki ide yang sama dengan Jiang Taixu dan yang lainnya. Jiang Taixu dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka untuk menyergap Lu Ming di pintu keluar, sementara Lu Ming ingin merebut prasasti ki keluarga Jiang dan Wang di pintu keluar. Memikirkan hal ini, Lu Ming terbang ke arah pintu keluar. Pintu keluar dunia tablet Raja Surgawi berada di pusat dunia. Setelah 3 hari berlalu, Anda harus keluar melalui pintu keluar itu. Setelah 3 hari, bahkan jika Anda membunuh seseorang, Anda tidak akan dapat merebut prasasti ki. Apa? Ketika dia semakin dekat ke pintu keluar, dia melihat beberapa sosok. Xian Yanxing, Jian Feiliu, masih ada ruang untuk masuk. Lu Ming sangat gembira dan terbang. Lu Ming, saudara Lu. Mata Xian Yanxing dan Jian Feiliu berbinar. Mereka telah lama mencari Lu Ming tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka berkeliaran di sekitar area dekat pintu keluar, menunggu Lu Ming. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu dengannya. Haha, adik ipar, kami sudah lama mencarimu. Kong Jin melangkah maju dan tersenyum. Adik ipar, Lu Ming memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kapan dia menjadi saudara ipar si gendut? Benar, dia adalah saudara perempuan istriku, jadi kamu adalah saudara iparku. Kong Jin menunjuk ke arah Xian Yanxing. Wajah Xian Yanxing menjadi gelap dan dia mengertakkan gigi. Bibir Lu Ming bergetar. Lemak ini benar-benar sebuah bakat. Sosok Xian Yanjun yang dingin dan menyendiri muncul di benak Lu Ming. Dia seperti peri murni dan suci yang menyendiri dan meremehkan orang lain. Jika Xian Yanjun tahu bahwa si gendut ini telah mengambilnya sebagai istrinya, seperti apa ekspresinya? Lu Ming tidak tahu kenapa, tapi dia sangat menantikannya. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Apakah Anda bertemu dengan keluarga Jiang dan keluarga Wang? Kata Lu Ming. Wajah Jian Feiliu dan Xian Yanxing menjadi gelap. Apa yang salah? Kalian mengalaminya. Ekspresi Lu Ming berubah. Benar, kami tidak hanya bertemu, kami bahkan bertengkar hebat. Jika bukan karena penyelamatan saudara Kong yang tepat waktu, Nona Xie dan saya akan berada dalam bahaya. Jian Feiliu menghela nafas. Lu Ming, apakah kamu mengalahkan Jiang Taixu? Xian Yanxing bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jiang Taixu bergabung dengan keluarga Wang dan membunuh semua anggota Sekte Pedang Emas. Sekarang, dia ingin menangkap kami untuk mengancammu. Kata Xian Yanxing. Apa? Dalam sekejap, Lu Ming menjadi marah dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Xian Yanxing dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Jiang Taixu harus dibunuh. Lu Ming berteriak. Dia tidak menyangka Jiang Taixu begitu tercela. Dia bukan tandingan Lu Ming, tetapi Jiang Taixu telah mengumpulkan anak buahnya untuk membunuh anggota Sekte Pedang Emas dan bahkan ingin menangkap Xian Yanxing dan yang lainnya untuk mengancam Lu Ming. Apakah ini kebanggaan keluarga kuno? Kalau begitu mereka pasti sudah mengumpulkan anak buahnya dan menunggu kita di pintu keluar. Bagus, sangat bagus. Kali ini, aku harus membunuh Jiang Taixu. Mata Lu Ming seperti kilat, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saudara Lu, mereka memiliki lebih banyak orang. Apakah kamu percaya diri? Kata Jian Feiliu. Jika ada terlalu banyak orang, maka saya akan menjatuhkan mereka satu persatu. King kecil, aku butuh kerja samamu nanti. Ayo kita keluarkan tenaga dan bersihkan ikan kecilnya dulu. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Haha, bagus, menarik, menarik. Lihat aku memamerkan kekuatanku kali ini. Kong Jin kemudian mengeluarkan kaki binatang iblis dan menggerogotinya untuk menambah kekuatannya. Mereka berempat beristirahat sejenak, menyesuaikan kondisinya dengan puncak, lalu menuju pintu keluar. Saat ini,
Ada banyak orang berkumpul di pintu keluar. Jiang Taixu telah membawa lebih dari 30 ahli dari keluarga Jiang. Wang Jue juga membawa lebih dari 20 ahli dari keluarga Wang. Selain itu, Luan Zhan adalah putra surga yang bangga dari keluarga Luan kuno. Dia sama terkenalnya dengan Jiang Taixu dan yang lainnya, dan dia juga membawa lebih dari 20 ahli dari keluarga Luan. Saat ketiga partai berkumpul, ada hampir 80 orang. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah raja tingkat puncak, dan beberapa dari mereka bahkan bisa bersaing untuk posisi 108 teratas. Mereka sedang menunggu Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 747 Bahasa Indonesia 747 Bab 747 mengalahkan mereka satu persatu. Di dunia luar, pemandangan di Monumen Raja Surgawi juga beralih antara Lu Ming dan Jiang Taixu. Lu Ming dan yang lainnya hendak mencapai pintu keluar. Mereka akan segera bertemu Jiang Taixu dan yang lainnya. Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan berjumlah hampir 80 ahli. Lu Ming dan yang lainnya tidak mungkin bisa menandingi mereka. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka menyerang seperti ini? Petik 2. Mungkin mereka punya cara. Pertarungan ini pasti akan seru. Mata banyak orang berbinar saat mereka menatap gambar di tablet Raja Surgawi. Banyak juga orang yang mendiskusikannya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan dua aura sedalam lautan di atas kepala mereka. Tekanan yang sangat besar menekan mereka seperti gunung dewa kuno. Semua orang mendongak kaget. Di langit, dua sosok muda muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu dan tampak seperti tuan muda yang mulia. Namun, tubuhnya memancarkan aura yang sangat panas, seperti matahari yang melayang di sana. Orang lain mengenakan jubah hitam dan tangannya berada di belakang punggung. Dia seperti senjata surgawi tiada taraf yang dapat menghancurkan langit. Itu Wang Yan dari klan Wang, dan Jiang Taichong. Mengapa Jiang Taichong dan Wang Yan, yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, ada di sini? Bukankah mereka berkultivasi dalam pengasingan di tempat rahasia untuk mempersiapkan pertempuran dewa? Petik 2. Itu benar. Mereka seharusnya tidak tertarik pada peringkat Raja Surgawi. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Jiang Taixu menjadi semakin tidak berguna. Saya pikir dia bisa memenangkan tempat pertama setelah 3 tahun terdiam. Jiang Taichong meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum tipis. Orang-orang baru yang bangkit tahun ini cukup menarik. Wang Yan tersenyum tipis. Ini menarik, tapi sayang budidayanya terlalu lemah. Itu tidak layak disebutkan. Jiang Taixu melihat pemandangan di tablet Raja Surgawi seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Jika mereka tidak kebetulan lewat saat ini, mereka tidak akan repot-repot menonton pertarungan peringkat Raja Surgawi. Tujuan mereka adalah pertarungan keberuntungan karma. Yang lain menahan keterkejutan di hati mereka dan terus melihat ke layar. Pada saat ini, Lu Ming dan kelompoknya semakin dekat ke pintu keluar. Akhirnya kedua belah pihak bertemu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, Jiang Taixu dan yang lainnya memancarkan aura yang kuat. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Jiang Taixu berkata dengan dingin. Tunggu aku. Mengapa? Anda tidak yakin setelah kalah terakhir kali? Kamu ingin melawanku lagi? Baiklah, aku akan mengantarmu kapan saja. Lu Ming tersenyum tipis. Jiang Taixu mengertakkan gigi, wajahnya muram. Lu Ming sedang menggosoknya. Selain itu, dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan Lu Ming. Kenapa dia melawannya? Lu Ming, jangan berpikir aku takut padamu. Namun, ini bukanlah arena pertarungan. Aku punya cara yang lebih baik untuk mengalahkanmu. Mengapa kita perlu bertarung? Kata Jiang Taixu. Jika kamu takut, katakan saja kamu takut. Jika tidak berani, katakan saja tidak berani. Dan Anda masih bertingkah begitu tinggi dan perkasa. Apa metode lain yang ada? Anda hanya mengandalkan lebih banyak untuk menang. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Tidakkah Anda memahami prinsip ini? Ayo serang bersama. Pada titik ini, Jiang Taixu tidak lagi peduli dengan harga dirinya.
Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh Lu Ming. Menurutnya, Lu Minglah yang menyebabkan dia kehilangan muka. Jika Lu Ming tidak sekuat itu, jika Lu Ming dengan patuh mengizinkannya membunuhnya sejak awal, mengapa dia melakukan ini? Itu semua salah Lu Ming. Keluarga Jiang, keluarga Wang, dan keluarga Luan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Aura dari hampir 80 ahli berkumpul, dan itu menakutkan. Mundur, Lu Ming bergumam dan mereka berempat mundur dengan cepat. Setelah itu, mereka berempat berpencar dan mundur ke empat arah. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Jiang Taixu meraung. Ayo bertarung satu lawan satu jika kamu punya nyali. Lu Ming mencibir. Wang Jue, pertarungan kacau, ayo bunuh salah satu dari mereka masing-masing. Jiang Taixu berteriak. Dia memimpin lebih dari 30 ahli keluarga Jiang dan mengejar Lu Ming. Wang Jue, sebaliknya, menyerang Xian Yanxing dan Luan Zhan, memimpin anak buahnya menuju Kongjin. Adapun Jian Feiliu, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Selama mereka membunuh Lu Ming dan dua lainnya, membunuh Jian Feiliu akan sangat mudah. Sosok Xian Yanxing seperti iblis, membentuk serangkaian hantu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia terus mengubah posisinya di udara. Adapun Kongjin, dia seperti binatang buas, berlari liar di udara. Bus, bus. Lu Ming menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga dan berubah menjadi aliran cahaya, muncul di depan anggota keluarga Wang dalam sekejap. Sosok Xian Yanxing bersinar, meninggalkan bayangan. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan medan kekuatan iblis langit meledak, menyelimuti beberapa anggota keluarga Wang. Tinju bintang yang meledak. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan ratusan pukulan berturut-turut. Ratusan pancaran tinju menenggelamkan 7 hingga 8 ahli keluarga Wang. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing bergumam sambil melepaskan tebasan destruktif. Di sana, jeritan terdengar. Ah! Sial! Wang Jue menyerang Xian Yanxing seperti orang gila. Namun, setelah Lu Ming melancarkan ratusan pukulan, dia muncul di samping Xian Yanxing dalam sekejap. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan tempat itu. Adapun 7 atau 8 guru keluarga Wang yang dikelilingi oleh Xian Yanxing, mereka sudah mati. Saat berikutnya, Lu Ming dan Xian Yanxing muncul di belakang keluarga Jiang. Xian Yanxing mengulurkan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit menutupi 7 atau 8 guru keluarga Jiang. Adapun Lu Ming, dia meluncurkan ratusan pancaran tinju. Mereka tidak memilih Jiang Taixu. Ada beberapa eksistensi lain yang sangat kuat, tetapi mereka memilih eksistensi yang sedikit lebih lemah. 7 atau 8 orang ini juga berhasil dibunuh. Sial, sial, membunuh. Jiang Taixu mengubah arahnya dan menyerang Lu Ming dengan panik. Namun, Lu Ming memeluk Xian Yanxing dan sosok mereka berkedip-kedip. Mereka muncul ke arah lain dan menyerang bersama, menewaskan 5 hingga 6 ahli keluarga Jiang. Kecepatan langkah Lu Ming yang menginjak surga 9 naga terlalu cepat. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat dewa dan tidak ada orang dengan level yang sama yang bisa menandinginya. Sialan, Lu Ming, jangan lari jika kamu punya nyali. Berhenti dan bertarung langsung. Jiang Taixu meraung. Baiklah, ayo kita lawan satu. Suara Lu Ming terdengar. Jiang Taixu berhenti bicara. Sosok Lu Ming terus berkedip. Lebih dari 10 ahli dari keluarga Jiang dan keluarga Wang terbunuh. Aliran prasasti Qi terbang menuju Lu Ming dan Xian Yanxing. Keduanya memiliki lebih dari 3.000 helai prasasti Qi. Tragis, terlalu tragis. Jiang Taixu telah membawa lebih dari 30 ahli bersamanya, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 10, dan semuanya tampak pucat. Keadaan Wang Jue bahkan lebih buruk lagi. Dia hanya memiliki 5 atau 6 orang yang tersisa bersamanya. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Wang Jue meraung. Berkumpul, mari berkumpul bersama. Jangan berpisah. Jiang Taixu meraung. Ketiga pihak dengan cepat berkumpul. Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan masing-masing memimpin beberapa ahli terkuat mereka dan menjaga 3 sisi untuk mencegah Lu Ming menyergap mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga telah menyebar dan mengepung Jiang Taixu dan yang lainnya. Adegan ini sangat lucu. Mereka berempat mengepung puluhan orang.
Kaisar Naga Abadi Chapter 748 Bahasa Indonesia. 748 Bab 748 Serangan Balik yang Kuat. Di dunia luar, yang lain juga sedikit terkejut. Sebelumnya, Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan telah memimpin hampir 80 ahli dari 3 keluarga besar kuno untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, lusinan dari mereka tewas, dan sisanya dikepung oleh kelompok 4 Lu Ming. Adegan ini ditakdirkan menjadi lelucon besar di benua timur. Pada saat ini, Jiang Taixu, Wang Jue, dan Luan Zhan semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka tidak sabar untuk mengubah Lu Ming dan 3 lainnya menjadi abu. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dan akan dipandang rendah oleh 1000 talenta terbaik lainnya. Mereka bahkan mungkin kalah dalam persaingan antar keluarga. Di masing-masing dari 6 keluarga besar kuno, mereka bukanlah satu-satunya yang terpilih. Masing-masing dari mereka harus dengan berani melangkah maju, menginjak-injak orang terpilih lainnya sebelum mereka dapat mengambil kendali atas keluarga kuno. Namun, jika situasi hari ini menyebar, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jiang Taixu, ada apa? Kalian tidak akan bergerak. Jika itu masalahnya, kalian tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku bersumpah mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di timur yang tandus. Jiang Taixu meraung. Haha, Jiang Taixu, jangan menyanjung dirimu sendiri. Apakah menurut Anda keluarga Jiang akan mengirim orang yang lebih tua untuk membela Anda setelah penampilan Anda hari ini? Petik 2. Lu Ming mencibir. Jiang Taixu mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Lu Ming benar. Dia hanya bisa menggunakan energinya sendiri jika dia ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Namun, aku tidak ingin membiarkannya begitu saja. Kamu mendekati kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Aku pasti akan mengambil kembali nyawa 9 murid Sekte Pedang Emas. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Haha, Lu Ming, kamu hanya mengandalkan kecepatanmu untuk melarikan diri. Apakah kamu berani melawanku secara langsung? Jiang Taixu mencibir. Maumu? Lu Ming melangkah maju, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan semangat juangnya melonjak. Baru saja, dia berhasil melemahkan kekuatan Jiang Taixu dan yang lainnya. Sekarang, waktunya untuk pertarungan langsung. Lu Ming, serahkan keluarga Wang padaku. Aku akan menahan mereka. Sosok Xian Yanxing bergerak dan muncul di depan Wang Jue dan yang lainnya. Nona Xie, aku akan pergi bersamamu. Jian Feiliu muncul di samping Xian Yanxing, berniat membantunya. Saudara Kong, bagaimana kalau menunda keluarga yang kacau ini? Lu Ming memandang Kong Jin. Haha, serahkan padaku. Saya akan memberitahu mereka betapa kuatnya saya. Kong Jin menyeringai. Lu Ming tidak bisa melihat menembus Kong Jin. Dia merasa itu sangat kuat dan memberinya rasa bahaya. Hanya ada sedikit orang dengan level yang sama yang dapat membuat Lu Ming merasakan bahaya. Meskipun Luan Zhan kuat, dia bukanlah salah satu dari 10 Raja Surgawi teratas dari kompetisi Raja Surgawi terakhir. Dia menduduki peringkat ke-602 dalam daftar 1000 talenta teratas, yang sedikit lebih lemah dari Jiang Taixu dan Wang Jue. Kong Jin seharusnya bisa mengulur waktu sebentar. Lu Ming, sebaliknya, menghadapi Jiang Taixu dan pakar keluarga Jiang lainnya sendirian. Dia ingin membunuh Jiang Taixu. Orang lain di dunia luar juga sangat terkejut. Lu Ming dan yang lainnya akan mengambil inisiatif dan menyerang secara agresif. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa tingkatan Raja Puncak dari 3 keluarga besar semuanya ahli. Beberapa di antaranya adalah eksistensi yang mampu bersaing memperebutkan 108 besar, namun sebenarnya mereka ingin melancarkan serangan hanya dengan 4 orang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Menarik. Bahkan ahli alam embrio roh seperti Dong Fang Hao dan 3 mayat yang tercerahkan mengungkapkan ekspresi antisipasi. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing melakukan gerakan pertama, dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti Wang Jue dan yang lainnya. Klan Wang hanya memiliki 6 orang tersisa. Namun, mereka semua ahli. Lakukan. Wang Jue berteriak. Keenam pria dari keluarga Wang itu seperti 6 matahari yang menyala-nyala,
mencoba menerobos medan kekuatan iblis dan bergegas menuju Xian Yanxing. Namun, di medan kekuatan iblis langit, kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak. Selain Wang Jue, sangat sulit bagi orang lain untuk memecahkannya. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, Jian Feiliu bergegas ke medan kekuatan iblis langit. Dia tidak menyerang Wang Jue, tetapi terus berkeliaran di medan kekuatan iblis langit. Cahaya pedang yang tajam terus menusuk ke 5 orang lainnya, menghalangi pergerakan mereka. Adapun Xian Yanxing, dia menggunakan tangan iblis langit untuk menyerang Wang Jue. Wang Jue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh Xian Yanxing. Haha, awasi aku, surga menekan kapak iblis. Kong Jin tertawa keras. Tubuh gemuknya justru membengkak lagi. Kapak perang di tangannya, yang sebesar pintu, menebas dengan liar ke arah anggota keluarga Luan. Ledakan, ledakan. Kong Jin melangkah ke udara, menyebabkan ruangan bergetar. Setiap serangan kapaknya seakan mampu membelah langit dan menghancurkan segalanya. 8 tebasan pemberontak. Dalam pertempuran yang kacau, dia menampilkan teknik pamungkas keluarga Luan. Serangan demi serangan, dan akhirnya, 8 serangan menyatu menjadi satu serangan, yang bertabrakan dengan kapak perang yang telah maju. Namun, saat mereka bentrok, pedang Luan Zhan bergetar hebat dan hampir meledak. Tubuhnya terlempar kembali seperti bola meriam, dan dia memuntahkan seteguk darah. Luan Zhan, yang menduduki peringkat ke-602 dalam daftar 1000 talenta teratas, memuntahkan seteguk darah setelah terkena kapak Kong Jin. Konsep bumi dan konsep yang menghancurkan. Luan Zhan berteriak tidak percaya. Kong Jin sebenarnya telah mengembangkan dua mentalitas yang sangat menakutkan, mentalitas bumi dan mentalitas yang menghancurkan. Apalagi keduanya berada di level kedua dan berhasil digabungkan. Betapa menakutkannya jika dua niat khusus berhasil digabungkan. Haha, mati. Kong Jin memegang kapak perang seukuran pintu dan menyerang keluarga Luan. Puff, puff. Kong Jin membunuh beberapa orang berturut-turut, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo bergabung dan bunuh dia. Pertempuran kacau balau terjadi. Dunia prasasti Raja Surgawi adalah dunia seni bela diri murni. Mereka bahkan tidak bisa membentuk formasi pertempuran. Mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melawan kehampaan. Hampir 30 tuan dari keluarga kacau menyerang pada saat yang sama, dan lusinan serangan mengalir ke arah Kong Jin. Sarang, terlalu banyak orang. Tidak mudah untuk bertarung. Kapak tempur muka udara diayunkan, membentuk dinding besi untuk memblokir serangan. Lemak di tubuhnya bergetar tanpa henti. Mereka kemudian akan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Anggota keluarga Luan tidak berani diganggu. Mereka hanya bisa berkumpul dan menyerang Kong Jin terus-menerus. Jika tidak, Kong Jin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik dan membunuh salah satu dari mereka. Klan Wang dan klan Luan sama-sama tertahan. Ekspresi Jiang Taixu berubah menjadi lebih buruk. Membunuh. Lu Ming tidak membuang waktu lagi. Dia melangkah maju, dan auranya meledak satu demi satu. Pada akhirnya, 4 macam niat mengelilingi tubuhnya, meningkatkan auranya hingga batasnya. Mari bergandengan tangan. Jiang Taixu berteriak. Dengan dia sebagai pemimpin, selusin ahli keluarga Jiang yang tersisa bergabung dan menyerang Lu Ming. Menekan langit dan bumi. Saya tidak terkalahkan. Lu Ming melolong panjang dan menggunakan seni surgawi penekan penjara untuk menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan menyala. Serangan gabungan keluarga Jiang sebenarnya dibubarkan oleh telapak tangan Lu Ming. Lu Ming maju lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan seorang lelaki tua bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terkoyak-koyak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jiang Taixu berteriak tak percaya. Terakhir kali, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku dan kamu berhasil melarikan diri. Kali ini, kamu akan mati. Lu Ming melolong panjang dan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Terakhir kali, Lu Ming hanya menggunakan dua maksud yaitu angin dan guntur. Kali ini, dia menggunakan keempat niatnya. Kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncaknya. Bang! Bang! Dua tetua lagi dipecah menjadi beberapa bagian oleh Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 749 Bahasa Indonesia. 749 Membunuh Jiang Taixu. Bunuh dia.
Jiang Taixu memanfaatkan kesempatan itu dan menyayat pinggang Lu Ming dengan telapak tangannya seperti pisau surgawi. Namun, Lu Ming tidak mengelak. Tulang punggungnya berputar seperti naga dan sedikit bergetar, berbenturan dengan telapak tangan Jiang Taixu. Bang! Dengan ledakan yang tumpul, tubuh Jiang Taixu bergetar dan dia terpaksa mundur. Mustahil! Jiang Taixu berteriak tak percaya. Telapak tangannya, yang bisa menembus segalanya, mengenai pinggang Lu Ming. Tidak hanya tidak membelah Lu Ming menjadi dua, tetapi juga dipaksa mundur oleh Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengetahui keajaiban penjara yang menekan seni surgawi? Teknik penjara penekan surga tidak hanya dapat dikembangkan pada tangan dan kaki, tetapi juga dapat dikembangkan pada bagian tubuh lainnya. Pada tingkat tertinggi, setiap otot di tubuh akan mampu melepaskan kekuatan besar dari teknik penjara penekan surga, menekan segalanya. Setelah periode kultivasi ini, teknik surga penekan penjara Lu Ming telah mengalami kemajuan lebih lanjut. Dia tidak hanya bisa menyerang dengan tangan dan kakinya, tapi dia juga bisa menyerang dengan pinggangnya. Baru saja, dia menggunakan teknik surga penekan penjara dengan pinggangnya dan memaksa Jiang Taixu mundur. Sungguh teknik bela diri garis keturunan yang menakutkan. Itu pasti teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Mata Dongfang Hao bersinar saat dia berbicara perlahan. Teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Benar-benar menakutkan. Banyak orang berseru. Secara umum, untuk memahami teknik bela diri tingkat setengah dewa dari garis keturunan, seseorang harus berada di lautan jiwa dan di atasnya. Terlebih lagi, itu sangat sulit bagi garis keturunan biasa. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan dewa yang dapat dengan mudah memahami teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Untuk melepaskan kekuatan teknik bela diri tingkat setengah dewa, seseorang setidaknya harus berada di lautan jiwa. Di alam raja, Zhen Yuan seseorang tidak akan cukup kuat, sehingga mereka tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan. Namun, jelas bahwa Lu Ming telah memahami teknik seni bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa ketika dia masih berada di alam raja. Membunuh. Tangan kiri Lu Ming meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan yang menyelimuti anggota keluarga Jiang. Tangan kanannya seperti prasasti penekan penjara yang ditekan ke bawah. Diselimuti oleh kekuatan melahap, anggota keluarga Jiang merasa kekuatan garis keturunan mereka tidak stabil, dan esensi darah mereka sedikit berdenyut. Kekuatan tempur mereka semakin melemah. Bang! Bang! Dengan satu telapak tangan dan satu tendangan, Lu Ming membunuh dua ahli keluarga Jiang. Hanya dalam beberapa napas, Lu Ming telah membunuh 6 ahli keluarga Jiang. Dia sangat ganas. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Jiang Taixu terbuka lebar, seolah dia tidak bisa menerima ini. Jiang Taixu telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia pasti akan kalah. Seseorang menghela nafas. Berlari. Berlari. Pria ini adalah monster. Berlari. Jiang Taixu tiba-tiba berteriak. Kepercayaan dirinya telah runtuh sepenuhnya. Dia berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Pintu keluarnya seperti sebuah pintu. Begitu seseorang berlari masuk, mereka akan diangkut keluar. Kamu tidak bisa lari. Lu Ming maju selangkah dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia menyusul Jiang Taixu dalam beberapa saat dan memukulkan telapak tangannya ke arah Jiang Taixu. Bang! Jiang Taixu dikirim terbang. Dia batuk darah dan matanya penuh ketakutan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wang Jue, lawan, selamatkan aku. Jiang Taixu berteriak. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan ambisi sebelumnya sebelum dimulainya pertarungan peringkat Raja Surgawi. Dia seperti seekor tikus menyedihkan yang menyeberang jalan, seekor cacing yang menyedihkan. Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain hidup. Namun, pada saat ini, bagaimana Wang Jue dan Ni San bisa menyelamatkannya? Mereka sendiri sangat terkejut. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok sosok terbang dan berhenti di kejauhan. Hantu pertama, selamatkan aku. Mari bekerja sama dan bunuh orang ini. Apakah Anda melihat berapa banyak ki yang dimilikinya? Dengan dia di sini, kamu tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Jiang Taixu berteriak dengan marah. Orang-orang yang datang kemudian adalah ahli dari Sekte Mayat Surgawi.
Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam. Matanya penuh dengan ki hantu. Mata hantu pertama menyapu dan dia terkejut. Namun, ketika dia melihat prasasti ki dalam bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepala Luming, matanya bersinar dengan niat membunuh. Monumen ki Luming lebih dari miliknya. Tidak hanya Luming, Xian Yanxing, dan bahkan Kong Jin memiliki lebih banyak monumen ki daripada dirinya. Hantu pertama juga merupakan salah satu dari 10 Raja Surgawi dari daftar Raja Surgawi terakhir, yang berada di peringkat ke-9. Dia ingin mendapat tempat pertama juga. Hantu pertama, cepat serang. Jika orang ini bangkit, itu akan berdampak buruk bagi sekte mayat surgawi Anda. Jiang Taixu berteriak, tidak tahu malu. Di dunia luar, banyak orang meremehkannya. Jiang Taixu terlalu tidak tahu malu. Dia sebenarnya ingin bergabung dengan Guiyi untuk membunuh Luming, dan alasannya adalah kebangkitan Luming akan merugikan sekte mayat surgawi. Jiang Taixu adalah anggota Istana Surgawi Surga Empire, begitu pula Luming. Hal ini menyebabkan kemarahan banyak orang dari Istana Surgawi Surga Empirean melambung ke langit. Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Dongfang Hao dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Kata-kata Jiang Taixu pasti akan dihukum ketika mereka kembali ke keluarga Jiang. Jiang Taixu juga tahu bahwa dia akan dihina dan dihina jika kata-kata ini disebarkan, tetapi dia tidak punya pilihan. Apa yang lebih penting dari hidupnya sekarang? Bang! Dia dipukul lagi oleh telapak tangan Luming. Lengannya, yang lebih keras dari senjata roh, hancur. Hantu pertama, serang. Jiang Taixu meraung. Mata hantu pertama bersinar dan dia hendak melangkah maju. Hantu pertama, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Bahkan aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkan orang ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di samping hantu pertama dan terdengar suara serak. Itu adalah mayat raja. Bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Mata hantu pertama dipenuhi dengan ketakutan. Ya, tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya Jiang Taixu? Jika kamu bergerak, kamu mungkin mati di sini. Lebih baik kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan. Kata Raja Mayat dengan suara serak. Hantu pertama menghela nafas panjang dan mundur beberapa langkah, tapi dia tidak menyerang. Ah! Jiang Taixu berteriak putus asa. Jiang Taixu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Luming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Luming, lepaskan aku. Saya adalah talenta tertinggi keluarga Jiang. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Ampuni aku. Jiang Taixu akhirnya mulai memohon belas kasihan. Lebih buruk lagi bagiku jika aku mengampunimu. Membunuh. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Jiang Taixu dan telapak tangannya jatuh. Bang! Setengah dari tubuh Jiang Taixu telah meledak, dan dia hanya tersisa setengah nafas. Matanya penuh keputusasaan dan permohonan. Luming tidak bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan Jiang Taixu hancur berkeping-keping. Jiang Taixu, yang menduduki peringkat ke-6 pada peringkat Raja Surgawi sebelumnya dan dianggap nomor 1, dibunuh oleh Luming. Kekuatan melahap meledak dan esensi darah Jiang Taixu dilahap. Saat ini, melahap esensi darah Raja tingkat puncak tidak banyak membantu Luming, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mundur, mundur, kami akan mundur. Saat ini, Wang Jue, Luan Zhan, dan yang lainnya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka mundur dengan panik dan terbang menuju pintu keluar. Jiang Taixu telah meninggal, dan anggota keluarga Jiang lainnya telah melarikan diri. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Jue memimpin dan menerobos medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing dan terbang menuju pintu keluar. Anggota keluarga Wang lainnya mengikuti. Mata Luming menyapu seluruh ruangan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju keluarga Wang. Ledakan. Bahkan sebelum dia tiba, pancaran tinju meledak, menghalangi salah satu anggota keluarga Wang. Orang ini adalah Wang Mi. Kaisar Naga Abadi Chapter 750 Bahasa Indonesia. 750 Esper terkuat. Luming, apa yang kamu lakukan? Wang Mi berteriak, wajahnya pucat. Apa yang sedang kamu lakukan?
Bukankah kamu dan Wang Mang bekerja sama untuk menjatuhkanku ke jurang yang dalam saat kita menantang tablet Raja Surgawi? Saya adalah orang yang menyimpan dendam. Lu Ming mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Anggota klan Wang yang lain tidak peduli dengan Wang Mi saat mereka semua bergegas menuju pintu keluar. Tidak, tidak, itu adalah momen yang bodoh. Tolong biarkan aku pergi. Wajah Wang Mi menjadi pucat dan dia hampir kencing di celana. Lu Ming adalah seorang iblis dan orang yang kejam. Dia bahkan tidak melepaskan Jiang Taixu. Dia tidak takut pada keluarga Jiang, jadi mengapa dia takut pada keluarga Wang? Oleh karena itu, dia tidak berani menyebut nama keluarga Wang dan hanya bisa memohon belas kasihan. Sudah terlambat, Lu Ming maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Ah, aku akan melawanmu sampai mati. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Wang Mi hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Namun, menghadapi Lu Ming yang telah mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, hasilnya sudah ditentukan. Dengan satu telapak tangan, ia terkoyak-koyak. Cincin penyimpanan dan esensi darah akan menjadi milik Lu Ming. Tentu saja, ada juga prasasti Qi. Pada saat ini, keluarga Luan, Wang Jue, dan yang lainnya sudah bergegas masuk ke pintu dan menghilang. Lu Ming ini cukup berani. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada keluarga Wang. Di dunia luar, Wang Yan menjilat bibirnya saat sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ekspresi Jiang Taichong juga tidak bagus. Menurutnya, tidak peduli betapa lemahnya Jiang Taixu, dia tetaplah prajurit pilihan keluarga Jiang. Lu Ming telah membunuh Jiang Taixu di depan semua orang, yang merupakan penghinaan terhadap keluarga Jiang. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, berapa banyak orang yang berani untuk tidak memberikan muka kepada keluarga bangsawan kuno. Hal ini membuat mereka merasa malu. Dalam posisi mereka, mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Jiang Taixu dan Wang Mi, tetapi mengabaikan keluarga kuno dan mempermalukan mereka adalah dosa besar. Lu Ming ini sebelumnya mengatakan di depan umum bahwa keluarga Wang bukanlah apa-apa. Dia sendiri adalah keluarga kuno. Seorang lelaki tua dari keluarga Wang menghampiri Wang Yan. Satu orang adalah keluarga kuno, dan kamu berbicara dengan sangat arogan. Anda hanya seorang raja tingkat belaka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, apa gunanya? Saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, dia akan mampu menekan mereka dengan satu tangan. Mata Wang Yan berkilat marah. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jiang Taichong juga berbicara. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa 200 talenta teratas dalam daftar 1000 talenta teratas telah muncul di luar. Dia juga tidak tahu bahwa dia telah menyinggung perasaan mereka. Namun, meski dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Matanya melihat ke arah sekte mayat surgawi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte mayat langit. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan keberatan membunuh beberapa orang jenius dari sekte mayat langit. Berdebar, mayat raja melangkah keluar, mengguncang bumi dan langit. Mayat Qi memenuhi tubuhnya, mengalir seperti cairan. Matanya dipenuhi keganasan dan semangat juang yang kuat. Lu Ming, kamu sangat kuat. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkan Anda dalam pertarungan sesungguhnya. Namun, ini hanya peringkat Raja Surgawi. Anda dan saya sama-sama berada di alam raja. Dalam menghadapi pertempuran dewa, ini hanyalah pertarungan kecil. Kita akan bertemu di pertempuran Providence. Bagaimana? Suara serak Raja Mayat terdengar. Pertempuran keberuntungan karma. Bagus. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya ketika saatnya tiba. Lu Ming berkata, matanya penuh semangat juang. Mayat raja ini memberinya rasa bahaya. Dia jelas merupakan lawan yang menakutkan yang tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Taixu. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Jangan mati sebelum pertempuran kismet. Tidak banyak lawan yang bagus. Raja Mayat kemudian memandang Xian Yanxing dan Kong Jin. Matanya juga dipenuhi dengan niat bertarung. Lalu, dia melangkah menuju pintu keluar. Saat Raja Mayat melangkah masuk, yang lain juga mengikuti dan menghilang ke dalam portal. Setelah beberapa saat, Lu Ming, Xian Yanxing, dan dua lainnya masuk ke portal. Saat berikutnya, mereka muncul di luar monumen Raja Surgawi, di tepi jurang. Lu Ming, lihat,
Ada nama di monumen Raja Surgawi. Xian Yanxing berkata pada Lu Ming. Lu Ming melihat ke belakang. Benar saja, nama-nama emas telah muncul di prasasti itu. Itu adalah peringkat pertarungan peringkat Raja Surgawi. Nama Lu Ming tertulis di tempat pertama. Lu Ming, tempat pertama. Tanpa ragu, Lu Ming telah memperoleh ki paling banyak. Dia telah membunuh banyak ahli dari keluarga Jiang dan Wang dan bahkan Jiang Taixu, mendapatkan semua ki mereka. Prasasti ki-nya sudah jauh melampaui yang lain. Tempat kedua, Xian Yanxing. Hal ini tidak mengherankan. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanxing telah bergabung untuk membunuh banyak ahli dari keluarga Jiang dan Wang. Xian Yanxing juga mendapatkan banyak prasasti ki. Tempat ketiga, Mayat Raja. Tempat keempat, Kong Jin. Tempat kelima, Dong Fangyu. Tempat keenam, Gui Yi. Tempat ketujuh, Wang Jue. Di atasnya, serangkaian peringkat muncul. Jian Feiliu juga muncul di peringkat, masuk 108 besar. Di sisi lain jurang, ada lebih dari 100.000 orang melihat ke arah ini. Mata mereka dipenuhi dengan segala macam emosi. Ada rasa iri, dengki, benci, dan sebagainya. Ayo pergi. Setelah Lu Ming lahir, mereka berempat terbang melintasi jurang maut. Di atas kepala mereka, masih ada bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi yang mengambang. Bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi semacam ini dapat membantu mereka menaiki tangga merah tua di puncak prasasti Raja Surgawi pertama tanpa tekanan atau serangan. Ketika Lu Ming dan yang lainnya datang, kerumunan itu berinisiatif memberi jalan bagi mereka. Kekuatan tempur kelompok 4 Lu Ming menjadi lebih kuat. Hanya dengan mereka berempat, mereka sebenarnya telah mengalahkan serangan gabungan dari hampir 80 ahli dari keluarga Jiang, Wang, dan Luan. Sungguh sulit dipercaya. Banyak orang memandang mereka dengan rasa hormat. Meskipun mereka semua adalah raja tingkat puncak, Lu Ming dan yang lainnya jauh lebih kuat dari yang lain. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua tekanan besar dan tak tertandingi tiba-tiba menekan Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Jian Feiliu berubah drastis. Mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan serangan tersebut. Meski begitu, mereka berempat gemetar dan terus mundur. Jian Feiliu, khususnya, sedang batuk darah. Bang! Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya di tubuhnya. Dia menginjak tanah dan menstabilkan dirinya. Dia mendongak. Di langit, dua pemuda melangkah di udara. Salah satunya diselimuti api ungu seperti matahari ungu, memancarkan suhu yang mengerikan. Yang lain memamerkan kemampuannya, seperti senjata dewa yang tiada taraf. Keluarga Jiang dan keluarga Wang. Mata Lu Ming berkedip. Mudah untuk membedakan aura yang dipancarkan keduanya. Mungkinkah Jiang Taichong dan Wang Yan akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming dan yang lainnya? Mereka adalah 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Budidaya mereka telah lama mencapai tingkat yang sangat tinggi. Lu Ming dan yang lainnya hanya berada di alam raja. Agak tidak masuk akal bagi mereka untuk bertarung melawan ahli alam raja dengan budidaya mereka, bukan? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Lu Ming baru saja membunuh Jiang Taixu dan banyak ahli dari kedua keluarga. Bisikan terdengar dari sekitar. Lu Ming, beraninya kamu membunuh keajaiban keluarga Jiang. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Mata Jiang Taichong memancarkan dua pancaran cahaya tajam seperti dua pedang dewa. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir di prasasti Raja Surgawi. Tujuannya adalah untuk saling membunuh dan merebut prasasti ki. Jika kita tidak bisa membunuh orang-orang dari keluarga kuno, apakah masih ada kebutuhan untuk mengadakan pertarungan peringkat Raja Surgawi di masa depan? Petik 2. Lu Ming tidak takut. Matanya seperti kilat saat dia berteriak.